kemudian apa namanya sempat bersilaturahmi, ada kehadiran ketika pernikahan itu berlangsung, padahal jumlah orang dengan kerumunan yang luar biasa. Belakangan kemudian hanya diberikan sanksi denda 50 juta rupiah gitu. Ya. Nah, dari sisi upaya yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan itu, apakah ada pelanggaran menurut Anda atau tidak seharusnya dilakukan seperti itu? Ini pelanggaran ini saya boleh katakan force major. Kejadian ini, peristiwa ini bukan pelanggaran, ini force major. Sehingga begini, kasus Habib Rizik dan masanya ini itu hanya terjadi pada Habib Rizik untuk sekarang ini. Secara sosiologis, kasus peristiwa seperti ini hanya terjadi karena dua faktor yang saling terkait. Yang pertama, harisma seorang figur. Yang kemudian kedua, doktrin ideologis yang menginternalize, mendarah daging di dalam kader-kadernya atau warga komunitasnya itu sendiri. Nah, kalau ini tidak bisa disamakan dengan yang lain. Jadi ini juga harus dipahami oleh teman-teman kalangan penegak hukum dan juga Pemda. Pemda nggak akan bisa melarang peristiwa di bandara itu sebetulnya. Juga akan sulit menghalangi orang yang datang berbondong-bondong karena kedatangan mereka adalah peristiwa yang sesuatu yang mengharuskan di kalangan mereka. Ketika Pak Anies datang di situ bersilaturahmi, padahal terjadi kerumunan dan sebagainya, itu saya kira suatu hal yang menurut saya juga tidak bisa dicegah oleh Pak Anies sebagai seorang gubernur karena kuasanya tidak sampai di sana. Yang harus melakukan penegakan hukum itu sebetulnya adalah jajaran penegak hukum, yaitu pihak kepolisian. Makanya saya kira betul kalau dianggap melanggar atau tidak menegakkan aturan, Kapoldanya barangkali kemudian dicopot. Itu barangkali betul ya. Ya, itu sekali lagi kembali ke ajaran ke internal Polri sendiri. Itu artinya kita kayak seperti memberikan apa ya, permahfuman bahwa pelanggaran itu ya boleh-boleh saja kalau misalnya digunakan istilah force major tadi. Karena semua juga bisa mengatakan force major. Pemilu semakin dekat, ruang sosialisasi harus dilakukan, karena itu ya kerumunan itu tidak terhindarkan, jadi force major juga. Kita nggak selesai dong, nggak selesai-selesai justru nih upaya. Ini ya, jadi saya mau katakan nih kan sebetulnya, kalau terjadi peristiwa seperti ini, sekali lagi, ini sudah terjadi setiap hari di Indonesia sekarang ini. Tidak ada yang diberi sanksi kepala daerah itu atau pihak-pihak tertentu di sana. Nah, di Jakarta ini satu keistimewaan saya katakan itu tadi hanya terjadi pada Habib Rizik untuk sekarang ini. Karena seorang figur yang di kalangan komunitasnya, warganya dianggap memiliki harisma dan kemudian ada doktrin sehingga diagung-agungkan betul. Kehadirannya seolah-olah dinantikan oleh warganya itu, dan itu diekspresikan. Nah, siapa yang bisa menghalangi ini? Saya kira Mas Alvito tadi sudah menyatakan bahwa sebetulnya upaya pencegahan sejak awal seharusnya disiapkan, tapi itu kan tidak terjadi gitu. Artinya deteksi awal tidak memperkirakan gerombolan massa begitu banyak yang kemudian ya tidak bisa berdaya yang lain. Aparat ketika di bandara itu kan hanya melihat saja gitu. Kemudian juga waktu di Petamburan saya kira nggak bisa dihalang-halangi juga. Nggak bisa. Harusnya kan ini harus direncanakan pencegahannya. Tapi kalau sudah berkerumun seperti itu kemudian dilarang, itu akan menjadi masalah tersendiri. Masa akan mengamuk ya. Makanya saya katakan tadi, saya kira ini persoalan tersendiri. Ketika Mas Alvito menyatakan perencanaan untuk pencegahan kerumunan yang tidak terjadi, saya kira saya setuju. Tapi ini berarti sebetulnya deteksi kalangan intel di jajaran pemerintah, kepolisian mungkin juga tentara atau BIN, kemudian itu tidak bisa mungkin kurang sempurna, sehingga diperkirakan massa tidak terjadi yang luar biasa seperti itu. Gitu, Mas Alvito.